Di tengah terang kau hadirkan cahaya, membuka jalan bagi generasi muda. Dengan kasih sayang dan penuh pengorbanan, engkaulah lentera dalam kegelapan. Guru penggerak semangatmu tak pernah padam, menyulut api di hati setiap insan. Dengan ilmu dan cinta kau bimbing kami, menggapai mimpi dan masa depan pasti. Guru penggerak, semangatmu tak pernah padam, menyulut api di hati setiap insan. Dengan ilmu dan cinta kau bimbing kami, menggapai mimpi dan masa depan pasti. Setiap langkahmu penuh arti, memberi inspirasi tiada henti. Engkau tak kenal lelah dan putus asa dalam mendidik dan membina. Guru penggerak, semangatmu tak pernah padam, menyulut api di hati setiap insan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini kita diberikan kesehatan dalam acara diseminasi penyebaran budaya positif. Shalawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Cikande Permai, Ibu Hajah Munawaroh SPD. Yang saya hormati rekan guru sejawat yang insya Allah semoga pada hari ini diberikan rahmat dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Dengan ilmu dan cinta kau bimbing kami, menggapai mimpi dan masa depan pasti. Terima kasih Guru atas segala bakti. Dari Kepala UPT SDN Cikande Permai kepada Ibu Hajah Munawaroh SPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu CGP yang saya hormati beserta Dewan Guru yang mengikuti kegiatan diseminasi pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini dalam kegiatan tugas dari CGP. Mudah-mudahan kegiatan berjalan lancar. Salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, mudah-mudahan semuanya bersyafaat bersama. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini hanya ada sedikit yang saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Ibu CGP SDN Permai yang saat ini sibuk melakukan tugas-tugas baik itu destinasi maupun upload kegiatan. Mudah-mudahan ibu semuanya diberikan kesehatan Allah SWT sehingga bisa melaksanakan kegiatannya sampai selesai dengan nilai yang terbaik. Pada kegiatan ini saya juga ucapkan terima kasih kepada ibu. Semoga materi yang didapat dari kegiatan CGP bisa diimplementasikan kepada teman-teman di sekolah, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kita berbagi. Dengan demikian kita bisa memahami apa sih arti dari diseminasi itu, ya, diseminasi budaya positif itu, sehingga
rekan-rekan yang belum mengikuti CGP sudah tahu karena sudah berbagi dari ibu-ibu materi yang sudah disampaikan. Kita bisa mengetahui kegiatan positif itu ada yang termasuk ke pembulian atau tidak, sehingga kita bisa memilah yang positif seperti apa, yang tidak positif seperti apa. Yang jadi kita bisa mengambil kesimpulan hal-hal mana kegiatan yang positif tapi juga tidak termasuk pembulian, sehingga mudah-mudahan materi-materi yang disampaikan pada hari ini, diskusi pada hari ini bisa berbagi, bisa diterima, bisa untuk diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Ya, jadi jangan hanya teori dan teori, coba tolong praktekkan di sekolahnya sehingga sekolah kita menjadi benar-benar yang mengikuti ilmu yang didapat dari CGP ini. Mudah-mudahan tidak sampai di sini, kita berbagi dengan teman-teman dalam diskusi kelas pun, dalam komunitas belajar pun, materi-materi yang Ibu terima di modul-modul agar sampaikan kepada teman-teman. Selamat melaksanakan tugas, semoga berjalan lancar. Saya Ri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haji yang telah memberikan sambutannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengimplementasikan dari diseminasi budaya positif ini. Baik, selanjutnya kepada calon guru penggerak Ibu Erita Purwanti SPD, disilahkan. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita mulai. Kita mulai dari yang pertama. Ini adalah kegiatan diseminasi bagian tugas dari pendidikan guru penggerak di modul 1.4, yaitu grup sharing. Kemudian pada sesi ini saya diharapkan untuk membagikan pengalaman-pengalaman saya selama pendidikan guru penggerak, terutama pada modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Nanti saya juga akan berbagi kepada Bapak Ibu tentang aksi nyata yang telah saya lakukan dan untuk penerapan budaya positif di modul 1.4 ini. Nah, adapun materinya Bapak Ibu agak sedikit banyak. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Kemudian yang keempat adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, yang keenam adalah tentang segitiga restitusi. Oke. Oke, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu di sini ada pertanyaan pemantik. Apa sih hukuman ini dapat mendisiplinkan anak? Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, di sini adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nanti akan kita temukan jawabannya setelah adanya pemaparan dari materi yang akan saya berikan. Oke, materi yang pertama kita mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, di sini Bapak Ibu bisa diperhatikan ada perubahan paradigma belajar.
Dalam membangun budaya positif, sekolah itu dapat menyiapkan lingkungan yang positif. Jadi sebelum terbangunnya budaya positif, harus terbentuk dulu lingkungan yang positif di sini. Yang positif, yang aman dan nyaman tentunya, agar siswa itu dapat berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yakni pembelajaran yang berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke. Selanjutnya di sini ada disiplin positif. Dan dalam budaya kita, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Nah, disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Itu adalah motivasi intrinsik. Kemudian di sini, disiplin itu yang selama ini kita ketahui adalah disiplin itu seperti aturan. Dengan adanya aturan maka akan tercipta disiplin. Padahal hal itu adalah tidak tepat. Disiplin itu adalah kontrol diri. Jadi yang bisa membuat diri kita disiplin itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana cara kita untuk mengontrol kita, untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Jadi di sini simpulannya adalah disiplin itu bukan aturan, tetapi kontrol diri. Jadi intrinsik ya, kalau aturan kan ekstrinsik. Kemudian di sini Bapak Ibu ada perubahan paradigma teori kontrol. Pada awalnya kita itu menganggap bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Ada ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini semua hanyalah ilusi atau fata morgana ya. Oke. Bapak Ibu, di sini ada tentang nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifatnya universal atau umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Sekalipun kita hanya melangkah itu pasti ada tujuannya. Semua yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Walaupun menurut orang lain salah, tapi pastinya orang tersebut punya tujuan untuk melakukan hal itu. Kemudian yang berikutnya, menurut Dian Gosson tahun 1998, menurut Dian Gosson tahun 1998, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6, yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Oke. Bapak Ibu, mari kita bernyanyi dulu ya, biar kita menghafal kembali profil pelajar Pancasila. Boleh ya sambil tepuk-tepuk? Berdiri boleh? Ayo kita berdiri sambil bergoyang-goyang.
Boleh ya Bapak Ibu ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Aduh, jadi kenapa? Boleh diminum Bapak Ibu? Materi mengenai keyakinan kelas. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya, Bapak Ibu. Di sini adalah proses diseminasi atau menyebarkan pemahaman yang saya terima selama pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Itu adalah pertanyaan pemantik yang pertama. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Itu adalah pertanyaan pemantik dari modul 1.4 pada tema keyakinan kelas. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu boleh diperhatikan di depan sini ada lingkaran, dan lingkaran. Oke, yang di tengah sini warnanya hijau. Warnanya hijau ini yang paling kecil, Bu. Lingkaran pertama adalah peraturan kelas. Jadi ini adalah tahapan paling rendahnya peraturan kelas. Kita semuanya diatur, Bu. Nanti peraturan ini hubungannya dengan hukuman. Kemudian setelah peraturan kelas ada tingkatan atau circle yang lebih luas adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini satu tingkat di atas peraturan kelas. Tingkatan berikutnya adalah lingkungan yang positif. Setelah ada peraturan, kemudian terbentuklah keyakinan kelas, maka akan terbentuk juga lingkungan yang positif di sini. Nah, untuk lingkaran terluar dari lingkungan yang positif, maka akan terbentuklah budaya positif. Jadi budaya positif ini adalah lingkaran yang paling luar. Setelah ada peraturan, kemudian sudah ada keyakinan, kemudian terbentuklah lingkungan yang positif, jadi nanti akan membudaya. Jadilah budaya yang positif. Jadi budaya positif ini tidak dapat diwujudkan dalam 1 atau 2 hari. Jangankan budaya positif, peraturan aja dalam 1 tahun masih banyak sekali pelanggarannya. Kemudian Bapak Ibu, di sini kita membahas tentang keyakinan kelas. Apa sih bedanya keyakinan kelas dan peraturannya? Di tahap lingkaran yang paling kecil itu adalah tentang peraturan. Di sini tentang keyakinan. Nah, keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Lebih abstrak. Jadi lebih jelas ke peraturan sebenarnya. Kemudian peraturan ini lebih rinci dan konkret, nyata aja, lebih mudah dipahami. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, umum. Berikutnya adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Sekarang sudah tidak boleh menggunakan kata tidak. Jadi contohnya adalah jangan juga nggak boleh ya. Jangan menyontek. Kita bisa ubah menjadi kalimat positif. Misalnya kerjakan dengan kemampuan diri sendiri, seperti itu bisa. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak, Bu, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan kebanyakan. Semakin banyak peraturan, semakin banyak pelanggaran, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, keyakinan kelas itu sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi buat peraturan atau keyakinan kelas di sini itu yang sekiranya realistis, Bu, bisa diterapkan di lingkungan kita. Kalau tidak bisa diterapkan, ya udah pasti akan banyak yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang kita buat. Jadi harus realistis. Selanjutnya di sini adalah semua warga kelas hendaknya ikut
berkontribusi atau ambil bagian dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian dari keyakinan kelas ini bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa dibuat, diupdate gitu Bu. Jadi tidak hanya satu kali dipakai untuk 5 tahun, 6 tahun, tidak seperti itu. Kemudian di sini Bapak Ibu ada perbedaan nyata antara peraturan dan keyakinan kelas. Di mana kalau peraturan ini selalu kata-katanya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita ingat tadi bahwa keyakinan kelas ini bahasanya lebih abstrak dan universal. Jadi selalu mengembalikan buku ke tempatnya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya ini adalah wujud dari tanggung jawab. Jadi nanti keyakinan kelas kita adalah tanggung jawab. Kalau ini peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Contoh berikutnya adalah dilarang mengganggu orang lain. Ini kalimatnya masih negatif. Dilarang. Oke, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian peraturan berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, untuk keyakinan kelasnya di sini adalah berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Di sini adalah keselamatan, menghormati orang lain. Peraturannya adalah dilarang menggunakan narkoba. Banyak sekali kata-kata di sini yang menggunakan kata-kata negatif ya, kalimat negatif. Dilarang. Nah, keyakinan kelas di sini yang tadi dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan begitu seterusnya. Nah, di sini ada prosedur dalam pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi dalam membuat keyakinan kelas ada beberapa prosedur dan tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah di sini mempersilahkan keluarga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Kita obrolkan Bu, kita mau bikin keyakinan kelas nih. Kira-kira apa saja keyakinan kelas yang relevan dengan keadaan kelas kita. Kemudian yang keduanya, semua ide itu atau masukan-masukan itu dicatat. Di sini mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah itu bisa melihat hasil dari curah pendapatnya. Nah, setelah itu tahapan berikutnya adalah menyusun keyakinan kelas ini dalam bentuk kalimat yang positif, Bapak Ibu. Seperti tadi contohnya di sini, misalnya adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Ini ya, dilarang menggunakan narkoba. Dilarang, ini negatif ya. Jadi kita ubah menjadi kalimat yang positif, yaitu kesehatan. Contoh yang lainnya di sini, kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Karena jangan berlari kan, kalimat positifnya kan nggak boleh pakai jangan nih. Jadi berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi menggunakan kalimat-kalimat yang lebih positif. Setelah itu, tahap berikutnya adalah menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan. Misalnya di sini, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu. Ini berada dalam satu payung, yaitu saling menghormati. Berjalan di kelas itu saling menghormati, Bu. Kalau kita lari-larian, siswa lari-larian, nabrak temannya, berarti tidak menghormati hak orang lain. Kemudian mendengarkan guru juga menghormati kan, menghormati guru. Kemudian datang tepat waktu. Kalau siswa atau kita datang terlambat, pastinya tidak menghormati teman kita yang lain. Karena misalnya pelajaran sudah dimulai, anak baru datang, jadi menyita waktu belajar. Kemudian di sini sebaiknya keyakinan sekolah tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Jadi tidak usah terlalu banyak untuk keyakinan kelas. Nah, bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan.
Setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga kelas atau siswanya. Nah, kebetulan di sini implementasinya, Bu. Mungkin bisa di mikrofonnya. Semangat dan tetap semangat, guru penggerak selalu semangat. Ciptakan budaya positif bersama siswa-siswi kreatif. Mulai dari diri, tergeraklah hati. Mari bersama bergeraklah kita dan menggerakkan insan pendidikan. Budaya positif yang kita jaga, ciptakan hal yang nyata untuk bangsa, untuk negara. Wujudkan pelajar Pancasila. Mulai dari tetap semangat, guru penggerak selalu semangat. Ciptakan budaya positif bersama siswa-siswi kreatif. Mulai dari diri, bergeraklah hati. Mari bersama bergerak kita dan menggerakkan insan pendidikan. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya adalah materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi di sini ada kebutuhan dasar manusia ya, Bapak Ibu. Ibu Apiah tadi punya kebutuhan dasar ya. Oke, kebutuhan dasar kita itu kalau kita dulu zaman sekolah ada sandang, pangan, dan papan. Sandang apa Bu? Sandang Bu? Ya, betul. Sandang. Pangan apa Bu? Nah, sandang, pangan, dan papan. Papan adalah tempat tinggal ya. Tapi tadi kata Bu Sarah bisik-bisik ke saya Bu. Sekarang kebutuhan dasar Bu Sarah ada 4. Sandang, pangan, papan, dan pasangan. Itu untuk kaum jomblo seperti itu. Jadi ada 4, sandang, pangan, papan, dan pasangan. Benar, karena kalau ada papan nggak ada pasangan juga kan hampa juga, nggak sempurna. Tapi punya pasangan nggak ada makanan juga gimana loh? Mau makan cinta kan? Tapi ini juga dia kan? Iya, ini kebutuhan dasar manusia itu banyak sekali. Kalau sekarang ya, kebutuhannya itu ya ada charger, ada colokan, itu casan itu, HP apalagi seperti itu. Jadi balik ke materi, kebutuhan dasar manusia ini, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Jadi semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, saya setuju Bu, di sini ada pernyataan bahwa semua tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Jadi kadang Bapak Ibu misalnya kita lihat ada orang jahat. Kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kemudian kebutuhan dasar kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Nah, kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Dalam kebutuhan bertahan hidup atau survival ini adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya dan memastikan kelangsungan hidupnya. Survival, bertahan. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini dibagi menjadi 3 lagi Bapak Ibu. Ada fisiologis, ada biologis, dan ada psikologis. Kalau secara fisiologis tentunya berkaitan dengan fungsi fisik. Contohnya yang nampak-nampak kan, ada kesehatan, rumah, makanan. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup pada kebutuhan fisiologis.
Kemudian kebutuhan biologis. Di sini adalah untuk kelangsungan kehidupan manusia, adalah proses reproduksi. Itu adalah kebutuhan biologis. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Psikologis ini adalah mental, emosional, dan kognitif atau kecerdasan. Contohnya di sini adalah kebutuhan akan perasaan aman. Selanjutnya di sini adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayang dan diterima ini meliputi yang pertama adalah kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok, kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Nah, biasanya Bapak Ibu untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang yang sangat besar, itu anak ini ingin sekali disukai dan diterima oleh lingkungannya. Kemudian mereka juga akrab dengan orang tuanya. Ini ciri-cirinya ya. Dan biasanya mereka itu belajar karena suka pada gurunya, bukan karena materinya, karena gurunya ganteng atau karena gurunya perhatian seperti itu. Kemudian mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Biasanya ini adalah anak-anak ekstrovert. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar kebebasan. Kebebasan ini adalah kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang besar atau yang tinggi, ini adalah anak-anak yang menginginkan pilihan dan mereka itu perlu banyak bergerak. Berarti anaknya yang aktif di kelas, Bapak Ibu. Bapak Ibu ada nggak yang anaknya sangat aktif di kelas? Ada. Tapi ada yang hanya diam saja. Ada. Jadi kalau yang diam itu Bapak Ibu jangan anak diam aja, enggak Bu, karena memang mereka memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Kalau memang dia kebutuhan dasar yang paling besarnya adalah kebebasan, pasti ini anaknya akan gerak terus. Kalau yang tadi kebebasannya adalah kasih sayang, ya itu tadi biasanya suka melenggot-melenggot gurunya seperti itu. Biasanya di kelas 1 yang suka melenggot-melenggot ya? Iya. Suka pelus-pelus. Iya, kalau di kelas 5, kelas 4, 5, 6 ya sebaiknya mulai diajarkan jangan ya. Karena ya apa ya, bagian dari sopan santun kita sebenarnya itu yang menghargai guru. Kemudian suka mencoba-coba, trial error. Kemudian tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain. Kalau tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain itu biasanya agak keras, dia keras kepala gitu, ngehilang kalau kata kita mah. Tapi sebenarnya tidak, karena memang kebutuhan dasar mereka adalah kebebasan. Kemudian selanjutnya adalah senang mencoba hal yang baru dan menarik. Kemudian kebutuhan dasar yang berikutnya adalah kesenangan atau fun. Nah, kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Oke, bayangkan kalau hidup kita tanpa kenikmatan apapun, pasti sedih banget ya Bu ya. Mukanya ya nggak cerah, nggak ceria, nggak semangat, kata berusaha lagi nggak keluar inner beauty-nya. Gitu. Tapi benar Bu, memang semua yang ada di kepala kita itu, kalau kita happy Bu, kalau kita happy itu memancar di wajah kita. Betul itu. Itu saya alami Bu. Curhat. Karena memang saya amati juga kalau orang yang banyak pikiran jadi ngeblank. Jadi elok ya, kita ya Bapak ya. Wajahnya juga kesenangan tuh macam-macam. Misalnya kita habis ini ngebahasnya nggak seneng nih. Seneng ya? Seneng banget. Tapi ini saya juga udah lucu. Udah mau jam 12. Iya, saya sebut aja ya ini. Jadi kesenangan itu sangat diperlukan karena akan memancarkan itu tadi. Jadi nggak perlu perawatan Bapak Ibu, cukup dengan happy. Singgir ya, minimal adalah sedikit-sedikit tapi tetap basicnya adalah kesenangan di sini. Nah, biasanya
anak yang memiliki kebutuhan dasar kesenangan ini menikmati sekali apa yang dia lakukan. Enjoy saja Bu. Misalnya kayak Ibu Mariam sekarang, jangan jadikan ini sebagai suatu beban. Justru ibu ini, posisi ibu ini banyak sekali orang yang menginginkan. Bersyukur. Selanjutnya adalah materi tentang segitiga restitusi. Di mana di sini kita ketahui bersama bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini intinya dari restitusi itu adalah memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali lagi. Kemudian melalui pendekatan restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi tidak lagi menggunakan hukuman. Selanjutnya Bapak Ibu di sini ada segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan di sini, yaitu pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan dan menanyakan tentang keyakinan. Dan akan kita bahas satu-satu 3 tahapan ini. Nah, yang pertama adalah tahap menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi pada tahap menstabilkan identitas ini, manfaatnya adalah membuat anak yang merasa gagal tadi, Bapak Ibu, yang berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Jadi tidak menghukum dirinya. Oke, dan di sini bisa dengan guru berkata, cara menstabilkannya adalah salah satu ada salah banyak di sini. Ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, begitu ya. Jadi tadinya anak yang merasa bersalah bisa iya sih manusiawi. Tapi bukan berarti guru membenarkan tindakannya ya. Hanya menstabilkan emosi, menstabilkan identitasnya agar dia itu menjadi lebih positif terhadap dirinya. Kemudian kata yang berikutnya adalah tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ada kata-kata berikutnya adalah Bapak Ibu juga membuat salah. Jadi biar dia itu merasa ternyata bukan hanya dia yang pernah berbuat salah. Dan sekali lagi menegaskan bahwa kita tidak membenarkan apa yang dia lakukan, tapi kita tidak menyudutkan, tidak menyalahkannya. Di sini ada proses menstabilkan identitas. Nah, di sini berikutnya ada kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi anak, oke, kita akan selesaikan. Jadi tidak fokus kepada apa yang kesalahan dia. Nah, di sini Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Ibu di sini lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Ya udah, kan udah salah nih. Jadi ibu nih nggak mau tahu, tidak tertarik. Ini siapa sih yang salah, siapa yang benar nih? Tapi gimana nih solusinya? Kita mencari solusi bersama-sama untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian di sini ada yang lain adalah kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Nah, kalau istilah paling keren itu memaafkan orang lain itu gampang Bapak Ibu. Yang paling susah adalah memaafkan diri sendiri. Gampang. Kalau memaafkan orang lain saat orang lain meminta maaf, ya sudah kan biar hati kita tenang kan. Tetapi saat kita memaafkan diri sendiri itu adalah hal yang paling susah, karena di situ nanti ada penyesalan yang terus menerus. Kalau kita udah nyesel, akhirnya kita mau apa takut salah, seperti itu. Jadi paling sulit, paling susah itu adalah berdamai dengan diri sendiri. Itu memang luar biasa sulitnya. Nah, makanya di sini ada tahapan yang sangat krusial, yang sangat penting, yaitu adalah menstabilkan identitas. Biar anak ini mau mengakui kesalahannya, Bapak Ibu. Tidak takut untuk mengakui kesalahannya. Oke, selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah.
Jadi di sini tahapan ini adalah membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar apa sih yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu? Tadi ada 5 kebutuhan dasar ya Bapak Ibu ya. Nah, masih ingat tidak? Basic need-nya atau kebutuhan dasar. Apa Ibu Yani? Masih ingat? Oke, bertahan hidup. Terus kasih sayang. Apa lagi? Kebebasan. Kemudian kebahagiaan atau fun dan power ya atau kekuatan. Ingatnya jangan yang sandang tangan papa dan pasangan aja Bu. Yang ini ya, ingat-ingat ya yang kebutuhan dasar ya. Ingatnya yang fun doang. Yang ini yang fun. Nanti kapan-kapan kita harus refreshing nih Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasarnya refreshing, fun, ada apa? Itu hubungannya adalah kebutuhan psikologis tadi Bu. Iya. Iya harusnya itu, tapi kayaknya nggak bapak-bapak kalau suruh baca mabuk. Selanjutnya di sini dalam tindakan memvalidasi tindakan yang salah ini, guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Seperti itu. Guru bisa berkata, kamu pasti punya alasan dong mengapa melakukannya. Jadi setelah siswa mengakuinya tadi dari tahap menstabilkan identitas, dia biar stabil dulu. Oh iya nih, bukan hanya saya yang salah nih gitu kan. Baru kita tanya, kamu pasti punya alasan untuk kenapa kamu melakukannya. Dan kemudian di sini ada lagi, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, silakan boleh, tapi tambahkan lagi sikap yang lain, yang baru, yang lebih positif lagi seperti itu. Kemudian ada yang lainnya adalah, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya anak pengen minta ke temannya main lonjok kayak seperti itu. Nah kemudian di sini ada kata-kata lain atau pertanyaan dari guru yang lain, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Gitu. Jadi ditanya anaknya. Nah tahap berikutnya adalah mencari keyakinan. Tahap mencari keyakinan di sini adalah mengajak siswa untuk merefleksikan tindakan mereka dan mencari cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi cara mencari keyakinan ini dilakukan secara bersama-sama antara guru dan siswa. Nah, di sini guru berkata, apa sih nilai yang kita percaya di kelas dan di sekolah kita ini? Pas setelah dia melakukan itu ya tadi ya kesalahan, ditanya nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kita tanya itu keyakinan kelas kita itu tadi. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Bisa. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan atau kamu menjadi orang yang seperti apa sih? Kamu tuh pengen yang kayak apa? Kita tanyakan di sana. Baiklah Bapak Ibu, demikian pemaparan dari saya, diseminasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat buat kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf Bapak Ibu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke acara. Baiklah, tadi diseminasi yang dilakukan oleh rekan-rekan CGP angkatan 11 sudah selesai, dan semoga tetap semangat, sehat, dan bahagia bisa lulus bersama-sama. Baiklah, kita tutup acara ini dengan mengatakan dan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawar SPD selaku UPT SMP Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang mana guru kami sebanyak 5 orang telah terpanggil menjadi calon guru penggerak angkatan ke-11. Nama tersebut diantaranya Ibu Erita, Ibu Wahyuni, Ibu Yusriana, Ibu Roheni, dan Ibu Siti Maryam. Besar harapan kami semoga guru kami bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, lancar, tidak ada halangan satu apapun dari mulai kegiatan sampai akhir kegiatan, sehingga memberikan hasil terbaik untuk guru-guru kami. Dan kami sangat mendukung kegiatan ini, semoga bisa mengimbaskan ilmunya atau hasil dari CGP ini pada rekan-rekan guru yang ada di Permai, atau bisa mengimplementasikan dalam pembelajarannya di kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Suryana dari SD Cikande Permai, Serang, Banten. Saya mau berterima kasih kepada Bu Erita atas kegiatan diseminasi yang dilakukannya, menambah pengetahuan saya tentang bagaimana paradigma pembelajaran baru, yaitu tentang teori kontrol, bahwasannya kita menjadi kontrol pada diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan itu sesuai keputusan kita. Begitupun dengan siswa. Siswa dapat mengontrol apa yang dilakukan dan pengetahuan apa yang dia dapatkan. Saya juga berterima kasih karena diajarkan tentang bagaimana membuat keyakinan kelas. Bahwasanya keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan siswa, sehingga siswa meyakininya dan juga melaksanakannya tanpa keterpaksaan. Saya doakan semoga Bu Erita semakin sukses dan juga memajukan pendidikan di SD Cikande Permai. Terima kasih. Guru penggerak selalu semangat, ciptakan budaya positif bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salaristiani. Saya bekerja di UPT SD Cikande Permai. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Erita Purwanti atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh beliau. Semoga materi ini bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita jaga, ciptakan hal yang nyata untuk bangsa, untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Erita Purwanti SPD yang sudah berbagi ilmunya mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Dari sini saya bisa mendapatkan ilmu dan belajar tentang budaya positif, segitiga restitusi, 5 posisi kontrol guru, serta dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Insya Allah saya akan menerapkannya kepada siswa, terutama di kelas saya. Terima kasih Bu Erita Purwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan tetap semangat, guru penggerak selalu semangat, ciptakan budaya positif bersama siswa-siswi kreatif. Mulai dari diri, tergeraklah hati, mari bersama bergeraklah kita dan menggerakkan insan pendidikan.
kita jaga, ciptakan hal yang nyata untuk bangsa, untuk negara, wujudkan pelajar Pancasila. Mulai Gatot tetap semangat, guru penggerak selalu semangat, ciptakan budaya positif bersama siswa-siswi kreatif. Mulai dari diri, bergeraklah hati, mari bersama bergerak kita dan menggerakkan insan pendidikan. Tadi Ibu dapat laporan dari guru agama. Katanya tadi kamu ribut sama Alia. Ya Bu, tadi pas pelajaran PAI saya ribut dengan Alia Bu. Memang apa yang membuat kalian ribut? Tadi saya mau meminjam pulpen ke Alia, tapi Alia diam saja, tidak merespon permintaan. Terus apa yang terjadi? Saya ambil sendiri pulpennya tanpa izin dan dia marah. Tapi kan saya nggak ada niatan ribut Bu. Coba kalau Alia merespon permintaan saya dan nggak marah-marah, kan kami nggak akan ribut Bu. Kamu pasti ada alasan dong kenapa melakukan hal itu. Ya Bu, saya kesal dengan Alia karena nyuekin saya Bu. Oh, jadi itu alasan kamu melakukannya. Ya Bu. Baiklah, di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ibu di sini mencari penyelesaiannya. Kita berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Iya Bu. Ibu paham apa yang kamu rasakan, tapi sebenarnya kamu bisa menghindari konflik ini dan melakukan hal yang lebih baik loh. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kamu belum tunjukkan? Kita harus menghormati orang lain Bu dan menjaga ketertiban kelas. Nah, itu kamu tahu. Apa saat kamu melakukan itu kamu menghormati orang lain? Tidak Bu. Baiklah Ki, apa sekarang kamu telah menyadari tindakan kamu? Ya Bu, saya akan meminta maaf kepada Alia Bu dan berjanji tidak akan meminjam barang punya teman tanpa izin. Baik Ki, silahkan sekarang kamu meminta maaf kepada Alia dan kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky. Saya senang diajak berdiskusi untuk mencari solusi dari tindakan yang telah saya lakukan. Saya berjanji untuk memperbaiki tingkah laku saya akan menjadi siswa yang lebih baik. Saya berjanji akan meminta izin ketika meminjam barang milik teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alia, tadi Ibu mendapatkan laporan dari guru bidang bahwa kamu tadi berantem sama Rizky. Iya Bu, tadi pas pelajaran IPA saya ribut dengan Rizky Bu. Memang apa yang membuat kalian jadi ribut? Tadi Rizky ambil pulpen saya tanpa izin Bu. Terus apa yang terjadi? Saya omelin dia Bu, saya bentak dia jadi kami ribut Bu. Padahal kamu bisa melakukan lebih dari itu ya? Iya Bu. Kamu pasti ada alasan dong kenapa melakukan hal itu. Iya Bu, saya kesal sama Rizky Bu, itu kan dia tidak menghargai saya Bu. Oh, jadi seperti itu alasan kamu. Iya Bu. Baiklah, di sini
sini ibu tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Di sini ibu mencari penyelesaiannya. Kita berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Iya, Bu. Ibu paham apa yang kamu rasakan, tapi sebenarnya kamu bisa menghindari konflik ini dan melakukan hal yang lebih baik loh. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya dan yang mana yang belum kamu tunjukkan. Kita harus sabar dan bisa mengendalikan diri. Nah, apakah kamu melakukan hal itu? Kamu sabar dan bisa mengendalikan diri? Tidak, Bu. Baiklah Alia, apa sekarang kamu telah menyadari tindakan kamu? Dan sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki semua ini? Saya akan meminta maaf kepada Rizky, Bu, dan berusaha untuk sabar dan mengendalikan diri agar tidak mudah terpancing emosi, Bu. Baiklah Alia, sekarang silakan kamu kembali ke kelas, temui Rizky dan saling memaafkan ya. Baik, Bu, terima kasih. Di tengah terang kau hadirkan cahaya, membuka jalan bagi generasi muda. Dengan kasih sayang dan penuh pengorbanan, engkaulah lentera dalam kegelapan. Guru penggerak semangatmu tak pernah padam, menyulut api di hati setiap insan. Dengan ilmu dan cinta kau bimbing kami menggapai mimpi dan masa depan pasti. Guru penggerak, semangatmu tak pernah padam, menyulut api di hati setiap insan. Dengan ilmu dan cinta kau bimbing kami menggapai mimpi dan masa depan pasti. Setiap langkahmu penuh arti, memberi inspirasi tiada henti. Engkau tak kenal lelah dan putus asa dalam mendidik dan membina. Guru penggerak, semangatmu tak pernah padam, menyulut api di hati setiap insan. Dengan ilmu dan cinta kau bimbing kami menggapai mimpi dan masa depan pasti. Kami tahu jalan ini tak mudah, namun denganmu segalanya indah. Kau ajarkan kami arti sebuah perjuangan untuk meraih bintang di ketinggian. Guru penggerak, semangatmu tak pernah padam, menyulut api di hati setiap insan. Dengan ilmu dan cinta kau bimbing kami menggapai mimpi dan masa depan pasti. Terima kasih guru atas segala baktimu. Kami kan terus melangkah di bawah naunganmu. Dengan penuh harapan kami kan menjadi generasi yang siap mengubah dunia ini.